Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia tahun 1945. Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Sumpah Prajurit. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Hormati semua proses hukum. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 20 November 2023, Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk masyarakat Palestina di Gaza di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan yang dikirimkan tersebut berupa obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, dan kebutuhan lainnya. Presiden mengatakan bantuan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah namun juga dari sektor swasta dan sejumlah organisasi kemanusiaan. Seperti tahap pertama, bantuan ini akan dikirim melalui Bandara El Aris, Mesir. Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina. Presiden mengatakan saat ini Menlu Retno Marsudi sebagai salah satu utusan khusus Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sedang berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza bisa dihentikan. Presiden berharap gencatan senjata dapat segera dilakukan sehingga bantuan kemanusiaan dapat masuk dengan baik ke Gaza. Presiden Joko Widodo pada Senin 20 November di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta mengatakan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang berlangsung di Gedung Putih dan KTT APEC San Francisco membahas konflik di Gaza. Presiden menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan, kemudian gencatan senjata segera dilakukan dan perang harus segera di-stop, serta bantuan kemanusiaan yang harus dipermudah untuk bisa masuk langsung ke Gaza. Saya bertemu di White House dengan Presiden Joe Biden. Setelah itu juga bertemu lagi di San Francisco, di APEC. Di kedua tempat ini, saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan. Yang kedua, gencatan senjata segera dilakukan. Dan yang ketiga, perang segera di-stop. Serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza. Di Gedung Putih itu yang saya sampaikan, di APEC juga itu saya sampaikan secara tegas. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Presiden Biden tidak menanggapi sejumlah desakan yang disampaikan Indonesia. Namun Presiden Joko Widodo menilai bahwa desakan tersebut akan dijadikan masukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Senin 20 November, Presiden Joko Widodo menerima sejumlah delegasi MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas mengenai upaya MIKTA menjadi sebuah jembatan untuk bisa menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza, Palestina. Pahala menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan mengenai upaya setiap pihak untuk dapat memastikan masyarakat di Gaza dapat menerima bantuan yang sesuai. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi adalah bahwa bagaimana MIKTA betul-betul sebagai organisasi yang terdiri dari 5 negara middle powers yang pada saat ini memang membutuhkan adanya sebuah organisasi multilateral yang memang bisa menjembatani dengan adanya berbagai kondisi geopolitik dan juga geoekonomi yang semakin menunjukkan adanya berbagai perkembangan yang sangat dinamis pada saat ini. Kiranya organisasi MIKTA ini betul-betul akan bisa menjadi sebuah jembatan, khususnya kalau kita melihat bagaimana kita bisa menghentikan terjadinya kekerasan yang terjadi di Gaza, mengingat bahwa memang salah satu yang pada saat ini menjadi agenda utama dari MIKTA adalah bagaimana kita bisa melakukan reform dari berbagai organisasi multilateral untuk bisa meningkatkan efektivitas dari organisasi-organisasi multilateral dalam hal menjaga perdamaian dunia. Wamenlu Pahala Mansuri juga menyebutkan bahwa selain membahas mengenai kondisi yang terjadi di Palestina, pertemuan tersebut juga membahas mengenai kerjasama ekonomi. Pahala menuturkan bahwa sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai negara kekuatan menengah, MIKTA dinilai telah memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar. Selasa 21 November dalam unggahannya di akun X, Presiden Joko Widodo mengaku bangga bahasa Indonesia resmi bisa digunakan dalam Sidang Umum UNESCO. Hal ini diputuskan pada Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris, Prancis pada Senin 20 November 2023. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO bersama 6 bahasa resmi lainnya, seperti Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, serta bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. Rabu 22 November, Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta. Agus menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Pelantikan Agus Subianto dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 102/TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2023. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Sebelumnya dalam rapat paripurna pada Selasa 21 November 2023, DPR RI telah menyetujui pencalonan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI. Agus menggantikan pendahulunya Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Rabu 22 November masih di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo melantik keanggotaan Dewan Pemimpin Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Acara pelantikan tersebut juga diikuti secara daring oleh para anggota LVRI lainnya melalui konferensi video.
Dalam pelantikan tersebut, HBL Mantiri dilantik sebagai Ketua Umum DPP dan Ito Sumardi dilantik sebagai One-Team Pus LVRI. Dalam keterangannya selepas acara pelantikan, Ketua Umum DPP LVRI HBL Mantiri menjelaskan bahwa tugas utama LVRI yaitu untuk mewariskan jiwa, semangat, dan nilai-nilai tahun 1945 kepada para penerus bangsa. Mantiri juga mengungkapkan rasa syukur atas pelantikan keanggotaan LVRI yang dilakukan bersamaan dengan pelantikan Panglima TNI yang dinilai sebagai salah satu penerus perjuangan para veteran. Rabu 22 November, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada sejumlah keluarga penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Mandala, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Presiden menyampaikan bahwa bantuan serupa akan terus disalurkan oleh pemerintah kepada penerima manfaat hingga bulan Maret 2024 sejumlah 10 kg setiap bulannya. Bulan Desember. Kemudian dilanjutkan lagi Januari, Februari, Maret. Setuju enggak? Yang enggak setuju tunjuk jari. Lebih lanjut, Presiden mengatakan bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan dapat mendaftarkan diri ke RT RW atau kelurahan atau desa setempat untuk didaftarkan ke dalam kuota tambahan. Rabu 22 November, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri bermain sepak bola dengan para pelajar di lapangan bola Sodiro, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Presiden mengatakan tujuan mengajak para pelajar bermain bola yakni sebagai bentuk motivasi kepada bibit muda sepak bola di Papua. Jokowi juga mengatakan perlunya mengembangkan sejak dini potensi keterampilan yang dimiliki anak-anak muda Papua, sehingga nantinya bisa berkembang dan ikut bertanding di tingkat nasional hingga tingkat internasional. Ya memang bibit-bibit itu perlu dibangun dari yang paling bawah, usia dini, kemudian ada football academy untuk yang anak-anak dan remaja, sehingga nanti bisa masuk ke U14, masuk ke U17, bisa masuk ke U20 dan seterusnya. Saya kira memang pembinaan itu memang harus dari dasar, dari bawah, untuk memperbaiki skill, memperbaiki fisik, biar tahan main untuk 2 ronde plus mungkin tambahannya kalau fisiknya memang harus prima main bola itu. Pak, izin Pak, ini untuk anak-anak di sini, Pak, anak muda di sini, Pak, motivasi dong buat mereka. Ya tadi kan main bola tadi memotivasi agar anak-anak yang memiliki skill yang baik itu bisa terdorong, termotivasi dengan baik. Kalau saya arahnya ke sana, ya. Presiden Jokowi menilai pembinaan dari dasar tersebut bertujuan untuk meningkatkan skill serta ketahanan fisik agar nantinya dapat lebih baik saat bermain sepak bola. Kamis 23 November dalam rangkaian kunjungan kerja di Papua, Presiden Jokowi hadiri Puncak Sel Teluk Cendrawasih 2023 di kawasan Pantai Semau, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengharapkan pelaksanaan Sel Teluk Cendrawasih 2023 dapat memperkenalkan berbagai potensi Papua di level nasional maupun global. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan pada Puncak Sel Teluk Cendrawasih akan memperkenalkan potensi bahari, maritim, pariwisata, dan sosial budaya yang kita miliki. Dan sebagai beranda Indonesia di kawasan Pasifik, Papua memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Dan Teluk Cendrawasih merupakan kawasan dengan ekosistem laut yang paling kaya di Indonesia. Surganya terumbu karang, surganya biota laut. Dan kita harapkan dengan adanya Sel Teluk Cendrawasih, budaya, tarian, musik, produk-produk lokal Papua dapat diperkenalkan ke level nasional dan bahkan ke level internasional, ke level global. Ini akan mendorong jumlah wisatawan, akan mendorong
event kreator akan mendorong minat investor untuk datang dan memajukan tanah Papua. Selain meresmikan Puncak Sel Teluk Cendrawasih 2023 pada hari kedua kunjungan kerjanya di Papua, Presiden Jokowi juga meresmikan kampung nelayan modern yang berada di 2 desa di Kabupaten Biak Numfor. Presiden menekankan agar sejumlah fasilitas yang dibangun di kampung nelayan itu dikelola dengan baik dan terintegrasi. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Papua diantaranya Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Kamis 23 November masih dalam kunjungan kerja di Papua, Presiden Jokowi minta untuk menghormati proses hukum. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Biak Numfor Kamis siang saat ditanyakan tentang penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Menjawab pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi mengatakan hormati proses hukum. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Ya. Terima kasih Bapak Presiden. Kamis 23 November dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Papua, Presiden Jokowi meresmikan Bandara Siboru dan Bandara Dau Aturure. Presiden Jokowi mengakui akses di wilayah Papua tidak mudah serta memerlukan waktu berjam-jam, bahkan ada yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke suatu daerah. Menurut Presiden, Papua semakin berkembang, pembangunan semakin banyak, serta kegiatan ekonomi semakin meningkat, sehingga dibutuhkan fasilitas transportasi yang makin baik. Presiden Jokowi juga mengatakan 2 bandara yang diresmikan akan meningkatkan konektivitas, meningkatkan mobilitas barang maupun orang. Meningkatkan mobilitas barang dan membuka banyak peluang untuk memicu tumbuhnya ekonomi baru, usaha-usaha baru. Dan Bandara Siboru ini akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat, menghubungkan Fak-Fak dengan daerah-daerah yang lain. Fak-Fak ke Sorong, ke Timika, ke Kaimana, ke Amahai, ke Babu, ke Dobo, ke Bintuni, dan lain-lainnya. Dan Bandara Dau Aturure yang berada di Provinsi Papua Tengah juga akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura. Saya minta pemerintah daerah, masyarakat bisa memanfaatkan bandara ini sebaik-baiknya, memanfaatkan akses yang semakin terbuka untuk memperkenalkan potensi yang ada di daerah kita ini, memperkenalkan destinasi wisata yang ada, dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke tanah Papua. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, dan Bandara Udara Dau Aturure di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selain itu, Presiden Jokowi juga meresmikan dimulainya proyek strategis nasional kawasan industri pupuk Fak-Fak di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Jumat 24 November, Presiden Jokowi pada hari ketiga kunjungan kerjanya di Papua mengunjungi Tugu Pancasila, Kampung Tanama, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Setelah itu, Presiden Jokowi meresmikan Proyek Strategis Nasional atau PSN Tangguh Train 3 di kawasan LNG Teluk Bintuni di Kabupaten Teluk Bintuni. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menjelaskan Proyek Strategis Nasional Tangguh Train 3 itu merupakan penghasil terbesar gas bumi di Indonesia. Proyek Tangguh Train 3 ini dibangun dengan investasi 4,83 miliar US dollar atau 72,45 triliun rupiah. Dan proyek ini akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan tangguh LNG menjadi 11,4 juta ton per tahunnya dan berkontribusi signifikan untuk mendukung target produksi gas 12 standar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas investasi yang baru ini, dan yang saya senang proyek ini menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini 70% tenaga operasional tangguh adalah pekerja dari Provinsi Papua Barat dan Papua.
Jumat 24 November, pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan Sekretariat Negara menyiapkan rancangan Kepres tentang pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Menurut Ari Dwipayana, rancangan Kepres tersebut disiapkan setelah Istana Kamis petang menerima surat pemberitahuan tentang Ketua KPK Firly Bahuri yang dijadikan tersangka. Lebih lanjut, Ari Dwipayana menjelaskan rancangan Kepres tersebut akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi setelah kembali di Jakarta. Ari Dwipayana tidak menyebutkan siapa nama yang akan mengisi ketua sementara KPK karena kewenangan Presiden. Yang jelas menurut Ari Dwipayana yang akan mengisinya adalah pimpinan KPK yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 ya, yang merupakan pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2015 itu memang sudah diatur dalam pasal 33A. Bahwa ketika terjadi kekosongan pimpinan KPK menyangkut tentang ketua, itu dipilih dan ditetapkan oleh Presiden dari kalangan KPK, dari pimpinan KPK. Tapi pimpinan KPK saat ini memberikan usulan tidak? Ada usulan gitu? Langsung dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Ya, itu seperti yang diatur dalam koridor undang-undang seperti itu. Karena ini kan pimpinan KPK yang sudah ada ya, jadi tinggal beliau menetapkan salah satu di antara pimpinan KPK menjadi ketua KPK sementara. Ketua sementara KPK. Sementara sampai kapan itu? Ini kan ada proses hukum yang berikutnya ya, yang akan menentukan seperti apa. Karena dalam undang-undang juga sudah diatur ketika sudah menjadi terdakwa misalnya ada perubahan status terhadap pemberhentian sementara itu. Artinya nanti akan ada proses pemilihan atau penunjukan pimpinan KPK yang baru ketika status Firly ini sudah terdakwa atau gimana? Kita lihat nanti ya prosesnya ya, tapi untuk sementara saya bisa update yang Kepres pemberhentian sementara dan penunjukan ketua sementara. Pada kesempatan itu, Ari Dwipayana juga menjelaskan prosedur yang dilakukan untuk mengisi ketua KPK sementara sesuai dengan perundangan yang berlaku. Jumat 24 November, Presiden Jokowi menghadiri peresmian dimulainya pembangunan RSPKU Muhammadiyah Unimuda Sorong dalam rangkaian kunjungan kerja di Papua. Presiden Jokowi pada sambutannya antara lain mengatakan dirinya hadir dalam peresmian pembangunan RSPKU Muhammadiyah Unimuda Sorong setelah melakukan sejumlah kegiatan di Papua. Presiden menjelaskan dirinya sudah janjian dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk hadir dalam acara tersebut. Presiden Jokowi juga menjelaskan kalau dilihat dari gambarnya, RSPKU Muhammadiyah Unimuda Sorong merupakan RS terintegrasi. Rumah sakit ini saya melihat, kalau lihat gambarnya, ada rumah sakit yang terintegrasi. Ada rumah sakitnya, ada hotelnya, ada mallnya. Saya melihat belum pernah ada. Amal usaha PP Muhammadiyah yang gabungan mall, hotel, sama rumah sakit. Ini pertama kali di Sorong. Habisnya 256, bukan juta, tapi miliar. Dan saya sudah berjanji ke Bapak Ketua Umum untuk mengirim tim dari Kementerian PU. Ngirim tim dari Kementerian PU untuk melihat lapangan, melihat gambar, melihat DED-nya, agar segera bisa dikerjakan dan bisa insya Allah diselesaikan di tahun depan, kalau APBN-nya memungkinkan. Kalau tidak ya mundur sedikit, tapi kelihatannya ada kok. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Jokowi saat peresmian dimulainya pembangunan RSPKU Muhammadiyah Unimuda Sorong. Di antaranya adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menko PMK Muhadjir Effendi. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Jumat malam 24 November, Presiden Jokowi menghadiri dan membuka secara resmi Kongres ke-32 HMI serta Munas ke-25 Kohati di Kabupaten Kupuraya, Kalimantan Barat. Presiden Jokowi di awal sambutannya menceritakan tentang kepadatan aktivitas pada pekan-pekan sebelumnya, mulai dari mengikuti KTT luar biasa OKI, bertemu Presiden Amerika Serikat, serta menghadiri pertemuan APEC, kemudian melanjutkan kunjungan kerja di wilayah Papua. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi kembali menyatakan
masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Namun demikian, Presiden menegaskan semuanya diserahkan kepada rakyat karena yang punya kedaulatan. Hati-hati memilih pemimpin. Tapi semuanya kita serahkan kepada rakyat karena yang punya kedaulatan adalah rakyat. Siapapun yang Bapak Ibu dan saudara-saudara pilih, itu adalah memang kehendak. Pertama memang kehendak Allah, yang kedua memang kehendak rakyat. Mau memilih Pak Anies, silahkan. Mau memilih Pak Prabowo, silahkan. Mau memilih Pak Ganjar, silahkan. Karena asal jangan memilih Pak Bahlil. Karena semuanya nanti akan ditentukan oleh rakyat di 14 Februari yang akan datang. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berharap AMI dapat selalu aktif mengawal perjalanan sejarah Indonesia, menjaga persatuan dan perdamaian bangsa menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menko PMK Muhadjir Effendi serta Mensesnek Pratikno, serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutomo Budi bersama Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.